Kembali lagi di channel Jitro Lendeon. Di channel ini saya membahas tentang pinjaman online mudah cair 2022. Dan kedepannya saya juga akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Dan informasi buat subscriber saya, rencananya pada bulan Oktober saya akan mengadakan giveaway untuk merayakan channel saya yang sudah dimonetisasi. Karena itu merupakan rasa terima kasih saya buat kalian. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, like dan tentunya juga bagikan ke teman-teman kalian. Berikan tanggapan, masukan atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Untuk syarat dan ketentuannya akan saya umumkan di video saya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September. Untuk kalian yang berencana untuk galbay, saya sarankan untuk menggunakan atau menyiapkan satu lagi handphone untuk melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online langsung cair 2022. Fungsinya untuk membuat daftar kontak palsu dan riwayat panggilan yang palsu. Sediakan juga nomor handphone yang tidak sering kalian pakai. Jangan lupa juga untuk menyediakan email yang aktif dan tidak sering kalian pakai. Fungsi yang baru saya bilang tadi, agar aplikasi pinjaman online yang akan kalian download nanti, datanya tidak benar-benar real. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah Ivoji, pinjaman tanpa ribet. Jika kita scroll ke bawah di keamanan data, ada keterangan kalau kita bisa minta menghapus data kita. Langsung saja kita buka aplikasinya. Di aplikasi ini ada dua pilihan untuk kita login, yaitu sebagai pendana atau yang memberikan pinjaman dan juga sebagai peminjam. Dan di sini saya akan login sebagai peminjam. Di halaman ini kita bisa melihat nilai pinjaman kita yaitu sebesar 2 juta dengan tenor 60 hari. Ini termasuk tenor yang cukup panjang. Kita klik ajukan dan selanjutnya kita klik login. Untuk registrasinya di aplikasi ini kita tidak diminta untuk memasukkan nomor handphone, tapi menggunakan email yang tentunya masih aktif. Selanjutnya kita klik ajukan dan di sini kita diminta untuk memasukkan identitas diri kita. Yang pertama foto KTP, nomor induk kependudukan, dan nama lengkap kita. Saran saya gunakan pencahayaan yang cukup untuk melakukan foto KTP agar hasilnya bagus, karena itu sangat berpengaruh dalam pengajuan kita. Pastikan kembali untuk nick dan nama kita. Jika sudah benar, kita klik setuju. Di halaman selanjutnya, kita diminta untuk foto selfie dengan KTP milik kita. Sekali lagi, gunakan pencahayaan yang cukup agar pengajuan kita bisa lolos. Dan di sini kita diminta juga untuk memasukkan tujuan pinjaman, dan saya memilih untuk modal usaha. Kita klik selanjutnya dan di halaman ini kita diminta untuk memasukkan data pribadi kita seperti tempat lahir, nama ibu, jenis kelamin, agama, dan informasi rekening milik kita. Di sini saya menggunakan rekening BRI dan ini terisi dengan otomatis. Jadi saya sangat merekomendasikan buat kalian tentang aplikasi ini. Jika sudah, klik selanjutnya dan di sini kita memasukkan untuk data domisili kita, yaitu nomor HP, nomor telepon rumah jika ada, alamat rumah, RT RW, dan juga kontak darurat.
Jika sudah selesai, kita klik selanjutnya. Dan di sini untuk data selanjutnya kita memasukkan untuk data pekerjaan kita. Saran saya, jika kalian ingin lolos pengajuan, gunakan data kalian yang sebenar-benarnya. Tapi jika kalian ingin galbay, silakan gunakan data yang busuk. Tapi ingat, untuk lolos pengajuan, saya tidak bisa menjamin bisa lolos. Data yang saya masukkan ini adalah data yang busuk, yang membuat saya bisa lolos pengajuan dan bisa mencairkan di aplikasi ini. Jika teman-teman ingin mengikuti langkah ini yang bermaksud untuk galbay, disilahkan. Tetapi buat kalian yang benar-benar membutuhkan pinjaman, silakan masukkan data kalian yang sebenar-benarnya. Saya tidak khawatir karena ini adalah pinjol yang resmi diawasi oleh OJK. Dan sekali lagi buat teman-teman, untuk bisa lolos pengajuan dan mencairkan pinjaman di aplikasi ini, saya tidak bisa menjaminnya karena bukan saya pemilik dari aplikasi ini. Di sini saya membantu kalian untuk bagaimana cara memasukkan data yang benar agar bisa lolos pengajuan. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan pengajuan kalian bisa lolos dan bisa dicairkan. Jika sudah selesai, klik selanjutnya, dan di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi pengajuan kita. Periksa kembali nilai pinjaman kita, apakah sudah sesuai dan juga tenor pinjaman kita. Jika sudah, klik selanjutnya dan klik OK. Dan di sini ada pemberitahuan jika pengajuan kita telah berhasil. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan,
hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI. Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI. Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya, buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair 2022. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan taruhkan di kolom komentar dan saya akan langsung merespon pertanyaan dari teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengajukan pinjaman, baik di pinjol ilegal maupun pinjol legal, semoga pengajuan kalian diterima dan bisa dicairkan. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.